Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'ala ramadhana sayyidash shuhur alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina syafi'ina karimina wa dhukhrina wa maulana nabiyina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila liqa'i yaumiddin. Mari sama-sama sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, kita sama-sama kirimkan doa terlebih dahulu. Yang pertama untuk almarhum Kiai Haji Ahmad Dasuki Adnan, mudah-mudahan Allah bebaskan dari segala macam bentuk siksa kubur, Allah tempatkan di surganya Allah. Yang kedua kita kirim Fatihah untuk musannif hadzal kitab. Yang ketiga kita kirim Fatihah untuk orang tua kita, guru-guru kita, semuanya yang telah berbakti, yang telah menganugerahkan, yang telah memberikan semuanya kepada kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan sehat lahir batin, Allah tambah rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya. Dengan niat tadi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semuanya baca dulu yang kencang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, ya Quran kalamullah, la ilaha illallah. Angkat suaranya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Min ilaan ala birubabakab dan lamin ilaan ala birubabakab dan lam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-kalamu al-kalamu wal-lafzul murakabu al-mufidu bil-wad'i wa aqsamu salasa. Al-kalamu al-kalamu wal-lafzul murakabu al-mufidu bil-wad'i wa aqsamu salasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah,
Nabi Muhammad utusan Allah, kalamullah, la ilaha illallah Muhammad. Masuk bab yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisu, adapun bab yang ketiga menjelaskan tentang masalah fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, menjelaskan tentang keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kajian kita malam-malam hari ini menjelaskan tentang bagaimana dahsyat dan hebatnya bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dabas syaitanu kama yadubur rasasi 'alan nari. Ma min abdin, tiada seorang hamba, yaqulu yang membaca, siapa abad, bismillahirrahmanirrahim, membaca bacaan bismillahirrahmanirrahim, illa kecuali daba akan hancur asyaitonu, setan. Illa daba syaitonu, kecuali akan hancur itu setan, kama iyadubur rasosi, sebagaimana hancurnya, kama iyadubu, sebagaimana hancurnya ar-rasosi, timah, alan nari, di atas api. Nih satu kehebatannya, luar biasanya bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu baca bismillahirrahmanirrahim, itu setan berarti hancur, sebagaimana hancurnya setan, seperti timah yang terkena api. Timah kalau kena panas hancur apa enggak? Hancur. Meleleh apa enggak? Itu setan. Makanya kita dianjurin kalau mau ngambil buku baca bismillah, mau pakai baju bismillah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya setan enggak ngikut. Mau makan baca bismillah supaya setan gak ngikut makan. Kan dulu ada ceritanya tuh, setan sama setan nonton bola kali atau nonton film bareng, ketemu sama temennya. Kata setan yang kurus ngobrol sama setan yang gemuk, kok badan lu hebat gemuk, kok badan ente kurus? Kata setan yang kurus, bagian saya gak enak, bagian saya orang alim, bagian saya anak-anak santri yang kalau mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, nggak bisa ikut makan, nggak bisa ikut minum, mau pakai baju bismillah, nggak bisa ngikut, mau tidur wudu bismillah, nggak bisa ngikut. Sedangkan yang setan yang gemuk, beruntung saya ketemu dengan orang yang memang nggak kenal bismillah, makan kagak bismillah, minum nggak bismillah, udah makannya kayak kebo sambil jalan, nggak pakai bismillah lagi. Udah setan udah gemuk aja di situ. Kenapa Nabi melarang kamu minum sambil berdiri? Karena orang yang minum sambil berdiri akan lebih cepat terkena penyakit di bagian lambung. Nggak boleh. Nabi juga melarang kalau kamu minum hidungnya niup ke situ. Dalam ilmu kesehatan juga nggak boleh ditiup air itu. Karena apa? Karena akan ada bakteri yang masuk situ. Nabi udah ngasih tahu. Kalau mau minum itu, makanya napasnya jangan di situ, dilepas dulu, karena apa? Akan menyebabkan penyakit. Jadi lebih hebat, penjelasan Nabi itu udah lebih lengkap dibanding dokter-dokter yang ada di sekarang. Makanya bismillah jangan sampai lepas, ya. Mau makan bismillah, mau pakai baju bismillah, semuanya pendek kata kamu ucapkan bismillah. Kenapa? Karena setan langsung meleleh hancur kalau dengar bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau ketika jalan kamu merinding, bulunya berdiri, itu berarti tanda di situ ada makhluk gaib. Kamu jangan lari, bismillahirrahmanirrahim. Kamu lewat kuburan tuh, ya kan? Di atas ada kuntilanak lagi main ayunan, nggak usah takut, bismillah aja. Yaitu burosos, setan itu hancur sebagaimana hancurnya timah yang kena
api. Jangan takut, harusnya setan yang kabur karena melihat kalian yang suka baca bismillah, bukan orang yang suka baca bismillah malah kabur. Jangan takut, setan tuh takut sama umatnya Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Muhammad yang takut sama setan. Kamu tahajud, ada kelihatannya ada setan, paranin aja, paranin. Belum perlu omongin, berani sama gua. Itu. Begitu setan nyuitin temennya, nih ada anak santri yang sok, temennya datang semua. Setan juga ada komandannya, sama kayak kalian, ada gengnya kan, yang dianggap senior, pokoknya yang dianggap ini kumpul. Setan juga begitu. Ada ketua RT, ketua RW, ada menterinya juga, ada presiden, ada naik bus juga kali, busway. Ada nggak setan naik busway? Ada. Di mana ada orang, di situ ada setan. Berarti setan juga ngikut. Cuma memang alamnya beda, maka setan nggak bisa diraba. Setan tuh nggak bisa diraba. Maka kalau ada perempuan diraba, diem aja, setan namanya. Wakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setan nggak bisa diraba. Kita nggak bisa ngeliat setan, setan bisa ngeliat kita. Tapi nggak usah takut. Bina Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau mau berangkat, mau duduk, mau berdiri, mau ngapain bismillah. Kenapa? Setan gak ngikut. Ini kamu mau ngaji, setan ngikut kalau nggak bismillah. Kalau setan ngikut berabe, masuk ke dalam hati, hatinya kagak benar, masuk nongkrong di mata, matanya udah sepet udah deh. Sel ngaji udah setannya ngumpul di mata, dikit-dikit sengkleh, mending ngantuk. Sengkleh udah, lehernya nekuk. Diajak sholat Jumat, tur. Diajak jamaah, tur. Jamaah diajak sekolah, tur. Diajak berbuat baik, tur. Diajak maksiat nggak tidur. Itu setannya nempel. Kenapa? Nggak pernah baca bismillah. Baca bismillah. Siapa yang nggak baca bismillah? Pasti bisa. Pertanyaannya, bisa nggak istiqomah? Itu doang. Kalau bisa istiqomah, insya Allah setan gak dia ikut sama kamu. Kalau setan gak ngikut, insya Allah beres urusannya. Ngaji gak diikutin setan, jadi pinter. Ngamal gak ketemu setan, jadi ikhlas. Yang bikin gak ikhlas ngamal itu setan, bikin gak bener ngaji itu setan gitu. Makanya setan kalau ada orang mau ngaji ngumpul. Gimana caranya supaya gak ngaji? Sebab kalau orang sudah pinter bisa ngajak orang berbuat benar. Kalau orang yang gak punya ilmu, dia cuma sekedar sholat, belum tentu ngajak orang. Tapi kalau orang yang pinter, bukan sekedar dia doang yang ibadah, orang diajak. Makanya kalau orang ngaji, ada setan bagiannya yang suka nusuk-nusuk pantat sama mata itu. Jadi gelisah aja pantatnya, matanya ngantuk aja gitu. Kalau nggak ngantuk ngobrol, kalau nggak ngobrol meleng. Makanya ada orang nyari ilmu lama-lama begitu pulang ditanya sama masyarakat pelanga-pelongo, ditanya fikih kagak bisa, ditanya hadis nggak becus, suruh jadi imam pusing, suruh khutbah nggak bisa, suruh mimpin tahlil nggak becus, suruh baca kitab apalagi. Kenapa? Karena waktu mondok ngajinya cuma badannya doang, jiwanya nggak pernah ngaji. Kamu lihat tuh orang-orang dulu ngarang lagu Indonesia Raya, cakep, kalimatnya cakep, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya dulu. Kalau jiwanya belum bangun nggak bisa. Kalau hati kamu masih nggak benar, suruh ngaji, itu namanya jiksa. Ngajinya karena dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak ngaji. Kalau begitu insya Allah nggak bisa. Tadi bismillah baca kitab, bismillah buka, bismillah ngambil, bismillah naruh, bismillah, insya Allah setan nggak nempel di situ. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi orang yang selalu membaca bismillah, berarti kalian dengan sendirinya telah membakar setan, dan setan akan hancur sebagaimana timah yang terkena api, pasti akan hancur. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min abdin, tiada seorang hamba, ma min abdin, tiada seorang hamba, yaqulu yang membaca siapa abad, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada hamba Allah yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, mau duduk bismillah, bangun dari duduk bismillah, mau jalan bismillah, sampai tempat tujuan bismillah, pakai baju bismillah, nyopot baju bismillah, ngambil kitab bismillah, naruh baju bismillah, di mana saja dia baca Bismillahirrahmanirrahim.
illa kecuali amarallah, Allah memerintahkan, illa kecuali amara memerintahkan siapa? Allahu, Allah. Kalau ada seorang hamba yang baca bismillah, Allah perintahkan kepada siapa? Al-kiram al-katibina, kepada malaikat pencatat. Allah perintahkan malaikat yang suka mencatat. Malaikat yang suka mencatat siapa? Raqib. Raqib kerjanya mencatat, yang atid kerjanya, nih dengerin kupingnya. Raqib dan atid itu teman sejati yang sama-sama menjalankan tugas dari Allah dengan baik dan benar. Yang satu kerjanya mencatat kebaikan, yang satu kerjanya mencatat keburukan. Cuma beda, kalau orang berbuat baik, begitu hari ini jam sekian berbuat baik, langsung dicatat sama Allah orang itu berbuat baik. Tapi kalau berbuat salah, nggak langsung dicatat, nunggu 3 hari. Ada orang nyolong, belum dicatat tuh, sampai 3 hari, dibalikin, bebas dari siksa. Kalau sudah lewat 3 hari, dicatat tuh sama malaikat. Itu kelebihannya umatnya Nabi Muhammad. Kalau berbuat baik langsung dicatat, berbuat salah nunggu 3 hari. Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim, tiada seorang hamba yang membaca bismillahirrahmanirrahim illa amarallah al-kiram al-katibin, kecuali Allah perintahkan kepada malaikat yang tugasnya mencatat. Apa kata Allah? Perintahnya apa? Yang Allah berikan kepada al-kiram al-katibin, ayyaktubu fi diwanihi arba'umi'ati asanatin. Orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim, Allah perintahkan kepada malaikat, apa perintahnya? Ayyaktubu, untuk mencatat. Fi diwanihi, di dalam buku catatannya. Di dalam buku catatan siapa? Di dalam buku catatan seorang hamba. Kamu dicatat, ada bukunya. Nanti begitu datang hari kiamat, kalian akan menerima catatan buku diare harian kalian, baik pagi, siang, sore, dan malam. Di dalam Al-Quran dijelasin, ada yang nerima pakai punggung, ada yang nerima pakai lidah, ada yang nerima pakai tangan, ada yang nerima pakai macam-macam tuh. Kalau orang yang ahli ibadah, insya Allah nerimanya pakai tangan kanan. Ayyaktubu bidiwanihi, Allah perintahkan kepada malaikat untuk mencatat kepada malaikat yang mentugasnya mencatat. Dicatat tuh di dalam buku catatan hamba tadi yang suka membaca bismillahirrahmanirrahim, arba'a mi'ati hasanatin, arba'a mi'ati hasanatin. Arba'a berapa? Mi'ah 100, berarti 400 kebaikan. 400 kebaikan. Allah perintahkan kepada malaikat, catat tuh bahwa orang tersebut telah melakukan 400 kebaikan gara-gara dia baca bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillah. Makanya kemana-mana baca bismillah. Kamu pernah dengar nggak ceritanya tuh? Ada perempuan yang cuma bisa istiqomah apa-apa bismillah. Jadi perempuan itu udah refleks, setiap kali apapun yang dia kerjakan bismillah. Amalannya cuma bismillah. Emang perempuan itu bicanya bismillah. Jadi ngapain bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Suaminya kesel tuh sama istrinya. Kenapa? Karena suaminya ini bukan orang ahli ibadah, sementara istrinya orang yang ahli ibadah. Makanya punya suami kalau bukan ahli ibadah repot. Apalagi mohon maaf dapat suami tukang mabuk, repot. Jangan cuma ngelihat wajahnya doang ganteng, kalau nggak sholat luar biasa. Sebab perbedaan orang kafir dan orang Islam itu di sholat. Kalau nggak sholat berarti sama dengan kafir. Kebo makan nggak? Kebo makan nggak? Manusia? Kebo minum nggak? Manusia? Kebo tidur nggak?
Manusia? Kebo punya anak nggak? Manusia? Kebo bisa disuruh nggak? Manusia? Kebo sholat nggak? Manusia? Yang nggak sholat berarti, nah kalau ada orang kawin sama orang nggak sholat berarti tidur sama, punya anak berarti anak, punya cucu, apalagi laki bini nggak sholat berarti itu sekandang isinya kebo. Laki bini punya anak, punya cucu. Kalau Nabi SAW, lu ngapa bilang kebo ke Aci lah? Kalau Nabi SAW, itu lakinya kagak demen sama bininya. Dibilang kamu jangan bismillah bismillah mulu, gedek tuh lakinya. Tapi tetap istrinya emang istri baik, istri soleha. Bismillah, apa-apa bismillah. Akhirnya suaminya sama teman-temannya nyuruh temennya suruh bunuh, temennya nggak ada yang mau. Akhirnya kata suaminya, udah gini aja deh, kita sepakat berangkat ke satu tempat cari ular yang sekali gigit mati. Maka kemudian dapatlah ular, masukin karung, lalu kemudian dimasukin tempat. Kalau yang orang Jawa tuh ada yang tempat yang kalau buat nangkepin kodok sama itu dimasukin tempat tuh. Lalu kemudian tangannya masuk. Lalu kemudian suaminya datang. Begitu datang, ini masakin ikan. Wah, ikan ini mantap banget, saya mancingnya dari jauh nih. Cuma istri yang nggak pernah jelek pikirannya, baik aja sama suami, isi soleha tuh begitu. Ida nazar tak sarot kak, kalau kamu lihat nyenengin, itu isi soleha. Itu isi soleha banget. Cuma lakinya emang gedeblus itu, lakinya nggak bener. Puncak kejengkelannya bagaimana caranya supaya istrinya mati, diambillah ular. Maka begitu sudah dapat ular, karena emang isinya biasa baca bismillah, begitu sudah diambil dengan bismillahirrahmanirrahim, ternyata ular biqudratillah wa biiradatillah, dengan kekuasaan kehendak Allah, maka kemudian ular ini berubah menjadi ikan. Padahal ini ular yang berbisa, tetapi karena dahsyatnya bismillah yang memang perempuan ini udah biasa mengamalkan bismillah, maka kemudian diambil dengan bacaan bismillah, ular itu berubah menjadi ikan. Akhirnya digoreng, begitu goreng sudah matang. Memang istri yang baik, bang, ikan yang abang pancing udah matang. Suaminya bingung, kirain bini gue mati, kok malah dibilang ikan. Ternyata itu ular yang di dalam isinya benar-benar berubah jadi ikan. Memang dasar laki bangor, udah jelas-jelas dia nangkap ular, udah lalu kemudian berubah jadi ikan, digoreng, dimakan juga. Itu perempuan selamat tuh. Ada lagi kisah perempuan yang memang ahli sodako, dan kalau ngasih ke orang selalu bismillah. Puncak jengkelnya orang tuanya kesel karena punya anak dermawan. Tahu dermawan, seneng ngasih orang, bukan bahil. Makanya ada hadisnya kan, al bakhilu qaribun minan nar. Orang yang bahil itu dekat sama neraka, orang yang dermawan itu dekat sama surga. Dermawan jauh dari neraka, dekat sama surga. Bakhil dekat sama neraka, jauh dari surga. Maka jadi orang jangan bakhil. Kalau punya duit sodako pakai duit, nggak punya duit sodako pakai ilmu. Nggak bisa ilmu sodako pakai tenaga. Kalau emang nggak bisa punya tenaga, sodako pakai pikiran kamu. Kalau pikirannya juga masih belum bagus, sodakolah dengan kamu tidak berbuat anarki. Atau yang dalam bahasa Al-Quran, qaulun ma'rufun khairun min sadaqati yatba'uha adha. Ucapan yang bagus lebih baik daripada sodakoh yang menyakitkan. Jadi perempuan itu akhirnya dikit-dikit ngasih ke orang bismillah. Puncak jengkelnya orang tuanya kesel karena apa, barangnya dikasihin ke orang mulu. Maka kemudian tuh perempuan diusir. Begitu diusir, perempuan itu sebelum diusir tangannya dipotong sama orang tuanya, jarinya dipotong. Kemudian diusir, begitu diusir jadi pengemis. Begitu jadi pengemis ditemukanlah sama seorang ibu. Akhirnya ternyata perempuan itu cantik. Ya emang dasarnya cantik, walaupun gembel dimandiin tetap cantik. Orang baik biar dihasut tetap orang baik. Orang kalau udah putih biar dikasih lumpur dicuci tetap putih. Itu yang nanya emas, biar dibuang ke kali diambil tetap emas. Intan berlian biar dicampur sama kotoran kebo dicuci tetap intan berlian. Batu kali
dicampur pakai tepung, pakai digoreng, tetap batu kali. Orang kalau udah jelek dicampur apa aja tetap jelek. Nah perempuan ini memang bagus ketemu sama orang yang baik, diasuhlah sama ibu itu, lalu kemudian ternyata ibu itu punya anak yang ganteng, lagi baik. Begitu sampai rumah, akhirnya emaknya ngomong sama anaknya, nak kamu mau nggak kawin sama perempuan ini? Ternyata cowok yang ganteng tadi Allah gerakkan hatinya senang sama itu perempuan. Sebab kalau hatinya nggak senang, nggak digerakin sama Allah, nggak mungkin dia senang. Maka kemudian senang, bilang sama maknya, ya udah mak, saya kawin aja sama dia dah mak. Akhirnya apa? Dikawinin. Begitu dikawinin, pesta bersyukur, diundang keluarganya, duduk bareng. Cuma perempuan ini minder karena jari-jarinya nggak ada. Akhirnya begitu mau makan bareng, jarinya diumpetin, ada suara yang di kuping perempuan tadi, kul bismillahirrahmanirrahim. Udah ucapin bismillahirrahmanirrahim. Begitu set ngucapin bismillahirrahmanirrahim, bi'iradatillah wa biqudratillah, dengan kehendak dan kekuasaan Allah, akhirnya perempuan tadi begitu diangkat tangannya, jari-jarinya jadi lengkap lagi. Itu dahsyatnya bismillahirrahmanirrahim. Kamu nih kalau mau macam-macam deh, duduk bismillah, bangun bismillah, pakai baju bismillah, mau ngaji bismillah, kedahsyatan itu akan tumbul kepada kamu. Jadi orang hebat kamu. Cuma yaitu bismillah semua orang bisa, cuma kadang-kadang memang istiqomahnya yang berat. Kamu pakai sendal bismillah nggak? Bismillah gampang, cuma istiqomahnya yang berat. Mau nyisir bismillah nggak? Semua orang bisa, cuma kadang-kadang nggak bisa baca bismillah, bukan karena nggak bisa, belum terbiasa, itu aja. Makanya habis ngaji ini lakukan, biasakan kalian dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tiada seorang hamba yaqulu yang membaca siapa abad bismillahirrahmanirrahim illa amarallah ta'ala al-kiramal katibin ayaktubu bi diwani arba'ami'ati asanatin. Orang yang membaca bismillah, maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk mencatat di buku harian amalnya sama dengan melakukan 400 kebaikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim marratan, satu kali. Man qala, man barang siapa qala membaca siapa man bismillahirrahmanirrahim marratan, satu kali, lam yabqa min dhunubihi dzarrah, lam yabqa min dhunubihi dzarratun. Man qala, barang siapa yang baca, man barang siapa qala membaca siapa man bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillahirrahmanirrahim maratan, satu kali, lam yabqa, tidaklah tertinggal, min dunubihi, daripada dosanya man, dzarratun, walaupun sebesar biji darah. Allahu Akbar. Orang yang mau baca bismillahirrahmanirrahim, ternyata dosanya dirontokkan semua oleh Allah, tidak tersisa walau sebesar biji zarah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Nabi Muhammad utusan Allah, Quran kalamullah, la illallah, Allahul kafi rabbunal wasadnal kafi wajadnal likulil kafanal iwanimal kafi alhamdu illa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad
Allah min ilahanala bakab dan lamin ilahanala bakab dan lam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Dasarnya bismillahirrahmanirrahim, sekali dibaca maka dosa yang nempel pada kita Allah rontokkan semuanya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillahi, barang siapa yang menulis, barang siapa kataba menulis, siapa man bismillahirrahmanirrahim, tulisan bismillahirrahmanirrahim. Ente mau kalau mau nulis, tulis bismillahirrahmanirrahim, tempel di rumah, tempel di pintu, tempel di ruang tamu, tempel di tempat tidur. Kenapa harus tulis bismillahirrahmanirrahim? Nah ini nanti apa yang didapat? Wajawada, lalu membaguskan atau membuat bagus tulisannya. Wajawada, membuat bagus tulisannya. Kamu tulis bismillahirrahmanirrahim dengan tulisan yang indah atau sering dikenal dengan kaligrafi. Tulisannya yang bagus tuh di model-model cakep gitu, sampai kemudian indah banget tuh bismillahirrahmanirrahim. Kenapa diperindah, diperbagus? Takziman, karena mengagungkan lillahi, untuk Allah. Jadi kamu tulis bismillahirrahmanirrahim yang bagus untuk mengagungkan asma Allah. Tulis bismillah pulang-pulang, ditempel di mana? Di ruang tamu, di tempat tidur, di pintu masuk, di ruang makan, supaya ingat bacaan bismillahirrahmanirrahim. Yang bagus tulisannya biar orang senang. Sekarang zaman canggih kok, tinggal download saja, kamu tulis bismillahirrahmanirrahim dengan yang bagus, kamu tempel. Setiap kali orang yang baca, kamu kebagian pahalanya. Setiap ada orang membaca, itu pahalanya orang yang membaca sampai juga kepada yang nulis dan yang nempel. Nih yang begini nih, ditulis tuh, yang nulis ini nih, ini muridnya Pak Kiai. Sekarang menjadi staf ahli menteri yang nulis ini nih, padahal dulu santri, sekarang staf ahli menteri. Dulu nulis ini nih, disuruh Pak Kiai, tulis santri. Tuh tulisannya begitu tuh. Dulu muridnya Pak Kiai waktu di Cirebon. Pak Kiai dulu ngajar di Man Babakan Ciwaringin Cirebon. Ini bagian dari muridnya. Termasuk Ustadz Adi Basarudin yang guru kalian itu muridnya Pak Kiai di Man Rogol, Man 10. Lalu kemudian Pak Ustadz Astari yang pernah ngajar sini MTS, ngajar Al-Quran Hadis, itu juga muridnya Pak Kiai dari Man 10 Grogol. Menurut keterangan para murid-muridnya Pak Kiai adalah salah satu guru favorit yang disegenin. Pak Ustadz Asdi kalau cerita itu asal Pak Kiai datang itu langsung diem semua katanya, dan anak yang di luar kelas langsung lari semua. Kenapa? Katanya satu, favorit, cara beliau menerangkan mudah dicerna, yang kedua disegenin. Termasuk kalau kalian pernah ketemu dengan pengawas MTS yang kemarin waktu kamu UN kakak kelas ada datang tuh, yang orangnya agak gemuk orangnya, itu ternyata muridnya Pak Kiai juga. Sekarang jadi ketua NU di DKI, salah satu ketua pimpinan. Itu muridnya Pak Kiai. Beliau cerita sama saya, kata beliau kalau Pak Kiai Haji Dasuki Adnan ini mau masuk kelas, di kelas udah langsung diem semua, dan yang di luar langsung kabur, langsung lari. Jadi kehadirannya ditunggu di kelas. Kenapa? Karena begitu masuk kelas beliau sampaikan ilmu tauhid, saat itu mengajar, anak-anaknya senang, termasuk Ustadz Adi Basarudin itu. Jadi bukan di kelas doang, di luar kelas itu datang ke sini, ke rumahnya Pak Kiai, minta tambahan materi yang belum paham. Dulu Pak Kiai guru juga, ngajarin anak santrinya banyak, termasuk penceramah Cetli yang di Tanah Abang itu juga muridnya Pak Kiai di Man 10 Grogol. Muridnya juga banyak, Pak Kiai punya murid yang sudah pada hebat-hebat, termasuk kalian. Mudah-mudahan nanti keluar pada jadi menteri semua. Menteri apa kayak? Menteri orang hutan. Menteri peranan wanita bisa jadi, menteri sosial, menteri kehutanan, asal jangan jadi orang. Nah, kalau kehutanan itu ngurusin hutan.
Karena di hutan tuh banyak kekayaan. Sekarang ada menteri kelautan. Karena apa? Karena di laut itu justru banyak kekayaan alam Indonesia. Ikan yang paling banyak katanya menurut versi analisa itu ikan di Indonesia. Maka Thailand, Cina, Singapura kalau meleng dikit itu nyolong ikannya di Indonesia. Kenapa? Ikan di Indonesia katanya subur-subur. Paling banyak. Paling banyak termasuk komodo, tahu komodo? Itu komodo aslinya dari Australia. Cuma dulu itu dari Australia ke ini daratan. Komodo dari daratan jalan. Itu sekarang nih dari kota tertentu sampai ke Pulau Komodo itu naik kapal speedboatnya 3 jam. Itu komodo dari Australia sampai ke pulau itu dulu daratan, belum ada laut. Komodo pergi. Kalau dari satu tempat ke tempat lain disebut apa? Ada transmigrasi, ada migrasi, ada imigrasi. Ada lagi satu yang biasa di itu tuh terasi. Ada lagi yang kalau nasi udah 2 hari tuh. Kalau kamu makan banyak-banyak tuh nasi. Nasi. Kalau gambaran itu apa? Kaligrafi. Pinteran Aji ilustrasi gitu. Kalau bentuk nyata bahasa kerennya apa? Ci, keren. Bahasa kerennya apa? Bentuk nyata. Manifestasi. Kalau orang nanam modal di kita, cakep, investasi. Ya, santri harus pinter bahasa-bahasa begitu. Itu bahasa-bahasa intelek, bahasa-bahasa keren. Kalau budaya ini campur jadi satu, akulturasi budaya, cakep gitu. Tukang nipu, manipulasi. Kalau tukang ngambil duit orang, korupsi. Apa bedanya korupsi sama koruptor? Nah, kalau koruptor itu penggeraknya orangnya, maka disebut Yamaha mereknya, tetapi disebut motor. Motor itu penggerak motor. Yamaha yang bikin orang Jepang. Nanti kalau yang bikin santri, saya yakin kamu bikin motor mereknya nggak Yamaha. Ya Allah. Kamu beli motor, iya mereknya apa? Ya Allah. Ya siapa tahu kamu, nggak ada yang tahu orang jadi pengusaha. Kayak kemarin saya diundang sama alumni kan, jadi orang kaya, duitnya banyak, bolak-balik ke Mekah mulu. Sampai kemarin saya ceramah tuh, tanya sama Pak Wawan tuh, dibawain besek, ada 30 besek tuh, nasi, mantep lauknya. Dikasih sarung, kasih sajadah, kasih duit gede lagi. Saya bilang alumni yang begini nih yang perlu diingu. Sebelumnya saya dipanggil alumni lagi tuh, cakep lagi tuh alumni. Jadi ustadz, dia punya majelis taklim. Kasih snack gak kira-kira, mau bungkus, masukin mobil semua. Kasih makan, dikasih daging, kasih duit banyak lagi, segepok. Siapa tahu nanti kamu set keluar alumni jadi kiai, ya kan? Pulang panggil saya. Wow, jangan dibawain macem-macem, kasih aja Pajero 1. Wakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada alumni yang mau ngasih motornya, saya tolak. Saya bilang janganlah, saya udah punya motor. Ada yang alumni mau ngasih motor, suruh ngambil sendiri di New York sono. Ngambilnya jauhan ongkosnya. Nggak saya ambil tuh, saya geletakin di sana. Kalau mau ngasih ke sini, alumni datang kucuk. Assalamualaikum, salam. Saat saya mau ngasih, saya bilang ngasih apa? Banyak sih Ustaz, jeruk 1 karung. Dia masukin, alhamdulillah. Kemarin main ke wali murid, Ustaz punya beras di rumah. Banyak, jangan sungkan. Semua wali murid, jangan wali muridnya pinter tuh. Enggak, saya udah niatin. Jangan Pak, jangan ngerepotin. Jangan, saya bilang dalam hati, ya kalau mau ngasih jangan ragu-ragu nggak Pak. Akhirnya apa? Doanya dikabul. Saya di hati, kalau mau ngasih jangan ragu-ragu Pak. Rupanya mungkin dengar juga di hatinya. Dibeliin sekarung, masukin ke mobil. Saya bilang wali murid pinter. Saya bilang demen main begitu. Udah malah dikasih makan,
dikasih kue, dikasih beras, kasih duit, cakep tuh wali murid begitu. Wali murid dimainin ngasihnya air bening. Air bening mulu dari pagi sampai zuhur air bening. Emang gue ikan lohan? Air bening mulu dari pagi sampai sore air bening, kayak ikan dikasih air bening mulu. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillah, Bismillah, Bismillah tuh hebat. Yang cewek juga Bismillah dari sekarang. Nanti bisa menundukkan siapapun kalau udah mantap Bismillahnya. Itu orang yang mau jahat sama kamu dengan Bismillah, jahatnya nanti Allah lihat, hilangkan semua. Sama yang cowok juga sama. Bismillah, aman deh kemana-mana. Naik mobil Bismillah, Allah jaga. Naik motor Bismillah, Allah jaga. Macam-macam. Naik motor nggak Bismillah, kitanya hati-hati, tahu-tahu di belakang tabrak. Apalagi sekarang banyak orang aneh bawa motor. Bawa motor kupingnya dua-duanya disumpel. Ya kan nggak denger. Apalagi sekarang banyak kaum hawa kemana-mana bawa motor, sennya ke kiri, belok ke kanan. Asal keluar dari gang udah kayak keluar di rumah dia. Nengok kanan kiri juga enggak, main celonong aja nyebrang. Kan yang pusing yang kita. Sekarang banyak mama itu baru kenal gas sudah ngayap. Udah kenal gas ngayap. Makanya kemarin saya lihat ada perempuan bawa motor nyungsep di got, bukannya dilepas gasnya, dipegangin aja ngeng. Udah tahu nyungsep mama. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dah Bismillah, Bismillah, Bismillah. Makanya ada lagunya kan Bismillah. Ada nasi daria Bismillah, Bismillah itu apa lagunya? Siapa yang apa? Bismillah. Nggak hafal kamu lagunya, lagu ini mulus. Satu-satu apa? Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Bismillah, baca Bismillah. Ditulis Bismillahnya, yang bagus ditempel. Apa fasilitasnya yang akan Allah berikan bagi orang yang suka menulis Bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian tulisannya dibaguskan, ta'ziman lillah, karena mengagungkan asma Allah. Apa yang akan Allah berikan? Ghufira lahu, ghufira diampuni lahu bagi orang yang nulis tadi, ma taqaddama yang telah dahulu, apanya min dan bihi daripada dosanya. Ternyata orang yang nulis Bismillahirrahmanirrahim, tulisannya yang bagus, ditempel di tembok sehingga orang pada bisa baca, Allah berikan fasilitas ghufira lahu ma taqaddama min dan bihi wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Luar biasa. Ayo pada Bismillah, dikit-dikit Bismillahirrahmanirrahim. Mau jalan Bismillah, mau duduk mau ngaji selesai ngaji mau ambil kitab Bismillah, selesai juga Bismillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum Bismillahirrahmanirrahim falyamudda ar-rahman. Idza kataba, apabila menulis, siapa ahadukum salah seorang kalian, Bismillahirrahmanirrahim, tulisan Bismillahirrahmanirrahim, kamu tulis tuh Bismillah, ya, ditempel di tembok, maka kata Nabi, falyamudda, maka hendaklah memanjangkan tulisan ar-rahman, ar-rahmannya suruh agak dipanjangkan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah ta'ala mahalur, siapa Allah, innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, zayyana samaa bil kawakib. Innallaha, sesungguhnya Allah ta'ala, zayyana samaa, menghiasi langit-langit, bil kawakib, dengan beberapa bintang, dengan bintang-bintang. Itu langit jadi indah, Allah berikan variasi hiasannya dengan bintang. Untuk bintang-bintang itu hiasan langit, maka indah, cakep. Bintang, tahu bintang?
kecil. Kenapa kecil? Karena jaraknya yang amat sangat jauh. Jauh jaraknya. Innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana samaa bil kawakib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi langit-langit bil kawakib dengan beberapa bintang atau dengan bintang-bintang. Wa zayyanal malaikata, wa zayyana dan menghiasi siapa Allah al malaikata akan malaikat bi Jibril dengan malaikat Jibril. Allah hiasi langit dengan bintang-bintang, Allah hiasi para malaikat dengan malaikat Jibril, malaikat yang sangat dekat dengan Rasulullah, setiap saat dampingin Rasulullah, sampai Isra Mi'raj pun didampingi oleh malaikat Jibril. Cuma Jibril sanggup ngawal Rasulullah hanya sampai pada langit yang ke-7. Dari 7 ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril sudah tidak sanggup lagi, karena itu sudah wewenangnya Allah. Maka yang diizinkan oleh Allah untuk sampai ke Sidratul Muntaha hanyalah junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Nabi menerima sholat 5 waktu, yang sebelumnya perintahnya 50 waktu. Jadi sholat itu awalnya 50 waktu, begitu turun kata Nabi itu ketemu, ya Muhammad, umatmu gak kuat kalau 50, balik lagi minta keringanan sama Allah. Bayangkan kalau sehari semalam 50 kali waktu, ayo kita bagi berarti. Subuh jam berapa? 5:30 lo itu mah. Subuh 4:30. Kalau 50 waktu 12 jam dibagi 12 coba. Siapa yang pintar matematik? 12 jam dibagi 50. Gak usah nunjuk orang, yang merasa bisa ngitung. 50 dibagi 12 dibagi 24. 4. Lu ngarang apa ngitung? Aspun. You know aspun? Asal bunyi. Berarti berapa tuh? 50 dibagi 24. 50 dibagi 24 berapa? Yang nggak ada ranking 1 di sini. 2,2 jam apa 2,2 menit? 2,1. 2,1 apa?